Perkenalkan, nama aku Adisa Murnawati dari Prodi Administrasi Negara. Aku Imirmawati dari Prodi Administrasi Negara, kami dari Universitas Pamulang. Di sini kami akan membahas CSR pada strategis Business Unit Central Maintenance di PT Krakatau Perbengkelan Perawatan. Halo semua, di sini kami sudah bersama Bapak Ira Hasanuddin selaku Kepala Pimpinan Business Unit di PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan yang akan membahas CSR pada PT Perbengkelan dan Perawatan. Baik semua, di sini kami akan langsung membahas bersama Bapak Ira Hasanuddin yang akan dimulai dengan Kak Anissa. Pertanyaannya bisa langsung dimulai, Kak. Oke, baik Bapak. Di sini saya akan mempertanyakan tentang CSR. Apakah PT KPDP ini udah melaksanakan kegiatan CSR untuk masyarakat di sini, Pak? Ya, jadi KPDP adalah salah satu perusahaan anak perusahaan dari PT Krakatau Steel sebagai holding. Kemudian PT Krakatau Steel sendiri itu sudah membentuk komite TCSR, ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan, ya, itu di bulan Juli tahun 2021. Nah, sehingga semua bentuk TCSL itu desentralisasikan di holding Krakatau Steel. Nah, sebenarnya untuk CSR itu dari berdirinya Krakatau Steel itu sudah ada. Nah, cuma memang di masing-masing anak perusahaan itu punya punya tanggung jawab sosial atau sendiri-sendiri, artinya masih terdesentralisasi. Nah, mulai di 2021 di bulan Juli itu dibentuk komite TCSR untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oke. Berarti berlangsungnya CSR itu sudah sangat lama ya, Pak, di sini? Ya, karena sebagai perusahaan plat merah itu, ya, perusahaan plat merah itu menjadi hal yang wajib. Nah, bukan hanya, jadi TCSL atau CSR ini adalah penting bagi perusahaan, ya, bukan hanya sekedar instruksi atau mandatori dari pemerintah atau pemegang saham, tapi juga sangat penting untuk perusahaan itu sendiri. Bagaimana suatu perusahaan itu bermanfaat untuk lingkungan, ya, bermanfaat untuk lingkungan. Kemudian bagaimana lingkungan itu juga positif atau menerima dampak positif akan adanya perusahaan di lingkungan tersebut. Oke. Kalau untuk sasarannya, Pak, siapa sih yang menerima manfaat dari program CSR ini? Ya, jadi memang di Krakatau Steel itu memang ada beberapa program, ya, untuk CSR ini, ya, untuk TCSL ini, ya. Jadi memang diutamakan adalah di lingkungan yang ring 1, ya, ring 1 itu yang paling berdekatan atau bahkan bersentuhan dengan perusahaan, karena paling berdampak. Kemudian dalam semua hal kegiatan juga berdampak. Nah, dari sini kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada program-program yang memang di luar satu yang membutuhkan, dan itu memang sudah ada di program CSR ini, misal kayak pendidikan, kemudian lingkungan, pengembangan UMK, kemudian sosial. Berarti kesejahteraan masyarakat itu sangat diperhatikan ya, Pak, di sini? Ya, jadi itu perlu diperhatikan, ya, sebagai lagi-lagi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti, tiap pagi susu Fresh and Fried. Apakah masyarakat itu dilibatkan aktif? Maksudnya dilibatkan aktif itu mereka tuh bergabung atau hanya menerima dari itunya, Pak, dari manfaatnya, ya, tanpa ikut terlibat? Ya, jadi ada beberapa program yang memang kala itu dalam bentuk santunan pasti hanya menerima, ya, tapi ada juga dalam bentuk kegiatan, gitu, ya, kegiatan yang memang menuntut
support dari masyarakat sekitar ya untuk pelaksanaan program tersebut. Ya, support ini dalam artian kan keaktifan dari masyarakat untuk pelaksanaan program ini gitu ya. Misal kayak lingkungan tentang penanam pohon, kemudian beberapa misal kayak ada nanam mangrove itu kan butuh support juga. Kemudian ada pembangunan jembatan gitu ya, pembangunan di daerah-daerah memang bukan di ring 1 ya, di daerah-daerah yang terpencil gitu ya, beberapa pembangunan jembatan. Nah, itu juga butuh kerjasama dari lingkungan juga, dari sisi keamanan, kemudian dari sisi support tenaga dan sebagainya. Sejauh ini Bapak mengalami kendala nggak untuk program CSR-nya sendiri atau hambatan? Ya, kendala-kendala sih itu biasanya sih ada gitu ya, entah itu tentang koordinasi gitu ya, ada miskoordinasi, miskomunikasi, kemudian juga kemudian kendala-kendala pendistribusian gitu ya, yang kadang salah menerima dan segala macam lah gitu. Kendala-kendala itu ada gitu. Program belum bisa dilaksanakan misal karena ada izin yang belum selesai, itu juga kadang bisa jadi kendala gitu ya. Berarti masih ada pembenahan terkait kendala tersebut ya Pak? Ya. Dari semua yang sudah pembahasan kita, yang bertanggung jawab atas CSR itu siapa ya Pak? Ya, jadi di Krakatau Steel itu ada departemen untuk community development yang memang khusus mengurusi atau khusus mengurus tentang TCSL ini. Jadi ada di manajer Pomdev tersebut, ada di holding Krakatau Steel. Dia yang bertanggung jawab mengelola semua CSR dari anak-anak perusahaan dan holding, subholding dan anak-anak lainnya. Itu semua dikelola dan tanggung jawab di manajer Pomdev, Community Development. Oke, kalau untuk harapan Bapak ke depannya untuk CSR itu ada nggak sih Pak? Untuk 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan gitu? Ya, harapannya adalah CSR itu bisa terus berjalan, tepat sasaran gitu ya, tepat sasaran. Kemudian bisa lebih berkembang, ya lebih berkembang artinya bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian harapannya juga kendala-kendala itu bisa teratasi. Kemudian ada mungkin program-program baru yang menjadi terobosan-terobosan untuk kedepannya. Iya, gitu ya. Oke.